Oke guys, jumpa lagi di Wicarta. Bukan dong. Ini bukan acara Anda. Sorry. Kita Jangan bawa acara Anda yang tidak terkenal itu. Oke, jumpa lagi di Wicarta yang ditunggangi kepentingan FKIP. sorry. Mulutnya. Balik lagi di acara FKIP Podcast. Kita hari ini menindaklanjuti. Minggu sebelumnya sudah bersama suaminya, sekarang istrinya. Wow. Ini adalah syariah. Jadi syariah ini inspirasi nama beberapa bank. Syariah salah satu alumni di PGSD. Nah, kebetulan Boster ini kan PGSD ya? Bukan, waktu itu saya sudah di kedokteran. Tidak ada kedokteran di kampus kita. Oke, Syariah apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, Luar biasa. Anggun ya. beda sama suaminya dulu. Suaminya penuh emosi. Karena suami kan teman dari dulu. Boster ada mau tanya kan nggak? Ini kan alumni PGSD nih, iya. biar mungkin lebih memorable gitu. Anda kayak nggak siap pertanyaan, lempar gitu. Makanya kalau briefing itu ikut mana pertanyaan mana? Syariah kuliahnya dulu tahun berapa? Masuk tahun 2012. Lulusnya tahun 2016. Boleh didekatin nggak? Miknya dikit. Iya. Oke. Itu lebih 4 tahun ya? 4 tahun Iya, ya. 4 tahun. Ini gini, pertanyaan pertama paling simpel deh. Kenal dengan AA kapan tuh? Ustadz Ali. Oh iya, mungkin mantan dia banyak. Boleh AA yang lain. Aduh, gak ikut campur aku. Ketemu kalau kenalnya karena dulu ospeknya sebenarnya Kak Ali itu adalah pendamping kelompok sebelah, jadi sudah kenal karena minta tanda tangan kan waktu ospek. Cuma dekatnya itu tahun 2013. Padahal di tahun sebelumnya Ali juga melakukan metode yang sama. Kita kan panitia ospek. Iya dong. Aku dari 2011 sampai sekarang panitia ospek dan itu terulang terus. Wah. Nggak apa-apa ya tapi Nggak apa-apa. Udah diceritain belum sama Kakak Ali waktu itu? Udah semua. Oh, alhamdulillah. Ya. Suasana lebaran bagus bermanfaat. Nah, kenapa memilih di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya? Kenapa memilih Universitas Muhammadiyah Palangkaraya? Yang pertama, untuk Muhammadiyah sendiri, saya sudah sangat akrab dengan lingkungannya karena dulu waktu sekolah menengah atas itu di Muhammadiyah. Di mana? SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Jadi kan sangat akrab dengan lingkungannya. Kemudian dari biasa sudah beredar bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan terutama prodi yang saya dulu kuliah program PGSD itu termasuk prodi Favorit. terbaik lah gitu maksudnya, favorit lah untuk PGSD ya, untuk PGSD sendiri. BK tolong nih sendirian nih kan. Dan kebetulan memang cita-cita dari dulu itu adalah menjadi guru sekolah dasar. Oh, Bagus cita-cita. tercapai ya. Saya Tercapai, punya teman, alhamdulillah. kita punya kawan gitu. S1 PGSD, tidak punya cita-cita jadi guru SD. Dan dia sekarang sedang di depan saya nih. Aku izin ke toilet. Jangan menghindar. Nah, terus di apa sih mata kuliah mungkin yang nggak bisa lupa atau nama dosen yang paling berkesan waktu kuliah? Sebenarnya semua mata kuliah itu berkesan karena di PGSD kan yang kita pelajari itu karena memang untuk sekolah dasar ya, matematika kelas rendah, matematika kelas tinggi. Dia udah nggak ingat. Ya pokoknya Dia udah tidak ingat. Berbagai mata pelajaran lah yang nanti akan diajarkan di sekolah dasar, termasuk psikologi pendidikan itu juga sangat saya sukai. Saya suka banget itu. Siapa dosennya? Saya lupa. Anda jangan nanya saya. PPL. Oke. Saat PPL juga itu termasuk hal-hal yang sangat berkesan karena kita langsung turun ke lapangan, mempraktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari saat di kampus yang sudah disampaikan oleh dosen. Tapi kalau dosen yang paling berkesan, semua dosen berkesan, termasuk dekan kita sekarang Pak Hendri. Karena dulu beliau adalah dosen PA kami. Memang kalau orang diundang tuh gitu dia. Berkesan banget. Muji banget gitu ya. Nah, ini kan banyak pertanyaan kan. PPL tuh apa? Ya betul. Nah, jangan dia jawab. Coba kamu jawab apa, inget gak? Aku PPL tahu. Apa? Krik. Udah Syariah aja jawab. PPL. Ya betul. Praktek pekerjaan lapangan. Praktek kerja lapangan. Ya bisa lah kalau PKL kan sekarang ya. PKL. Tuh ya. Ya, kan itu kan. Saya kan jelasin lagi. Berapa lama PPL-nya dulu dan di mana? Dulu di SDN mana ya? Yang depannya Pilau itu SDN 3 Pahandut apa 6 Pahandut ya? SDN berapa?
Ya itulah pokoknya ya. Oke, itu SD. pokoknya. Di PGSD itu ada 2 kali. Jadi kita tuh ada PPL. Benar, PPL-nya ada dengan teman, dengan micro teaching dulu, baru PPL-nya ngaruh ke SD dulu. Jadi Iya. kita ada uji coba terlebih dahulu sebelum jadi turun ke lapangan. Sama di BK juga 3 Iya, kali sama micro teaching. Kan beda. Lebih berarti malah. Kami harus ada jadi murid hiperaktif. Ya sama. Kalau Anda kan murid yang bermasalah seperti saat ini. Aduh. Masalah Anda banyak sekali. Nah, pengalaman waktu di PPL apa nih? Apa muridnya mungkin misalnya usianya udah SMA tapi masih SD? Nggak mungkin lah, kan dia masuk SD dong. Kita kan nggak tahu kan makanya nanya. Oh ya, oke. Nggak ada sih, semua umur sesuai dengan ininya. Kayak kelasnya. sekolahnya tidak ada masalah sama sekali. Bukan tidak ada masalah, ada sih masalah, terutama di kelas rendah ya, apalagi untuk anak kelas 1 yang baru lulus dari TK. Biasanya mereka masih minta antar untuk WC, iya kan? WC-nya jauh lagi di Kelampangan gitu. Iya, dan ya guru kelasnya, karena kan kalau di sekolah dasar guru kelas yang memegang suatu kelas kan, manajemen kelasnya semua diurus oleh guru kelas. Jadi guru kelas lah yang berperan ngantar anak WC, misalnya mungkin sudah di WC, Bu gimana nih, nggak bisa, celananya nggak bisa dikancing. Ya gurunya yang membantu. Langsung menjahitkan di sini. Enggak lah dikancing. Beda, kan Diobras. kancing ada resleting, Oh, iya. bukan kalau sobek dong. Beda-beda. Iya. Oke. Itu Kalau yang keterampilan gitu memang udah diajarkan di kuliah di kampus keren ini atau gimana? Ya pasti lah, semuanya pasti sudah secara teori pasti sudah diajarkan oleh dosen. Kemudian biasanya kalau kuliah kan juga kita selalu ada yang namanya tugas makalah, kemudian dibuat diskusi kelompok. Itu juga salah satu hal yang melatih kita untuk berbicara di depan. Nah, bagaimana Emang menanggapi benar-benar teman-teman. dipersiapkan secara ini ya, Iya. tidak hanya tentang materi saja tapi dipraktekkan secara Iya, langsung gitu betul. ya. Udah kenal beliau waktu kuliah, katanya terkenal dulu. Kenal. Oh, kan? Citranya dong. negatif kayaknya. Bagus, bilang bagus. Gitu. Bagus. Wah, alhamdulillah yang selamat. Coba dong tanya dong, kan ya. alumni PGSD. Kalau aku sih bukan menanya ya, Iya. malah aku pengen banget membantu bagaimana sih proses tentang kuliah itu gitu. Karena Iya. kuliah waktu saya kuliah dulu tuh banyak banget saya itu dihindari oleh teman-teman. Sampai sekarang kayaknya masih. Banget. Menarik menurutku karena di waktu kuliah PGSD itu kita tuh banyak banget ketemu hal-hal yang sebelumnya kita nggak ketahui. Contohnya? Contohnya kita ngajar teman kita yang pura-pura blow on. Pura-pura atau memang? Emang kadang-kadang. Emang pura-pura ya? Ya, emang pura-pura. Habis itu kan kita kayak semacam emosi. Akhirnya kita balas dong ketika praktek balik ke teman lagi. Teman kita akhirnya emosi. Kadang-kadang jadi gurunya lebih emosi. Akhirnya disitulah yang baru menurutku di situ kita ketika emosi menghadapi anak murid seperti ini benar-benar harus kayak gini. Jadi dijelasin oleh dosennya gitu. Jadi memang diminta ada yang melakukan kesalahan di dalamnya. Tidak boleh ketika ngajar normal aja gitu. Harus ada yang pura-pura Gila gitu. luar biasa gitu ya. Ya, gitulah. Ya. Jadi Benar, itu benar. pertanyaan sudah punya berapa anak? Benar. Kok ke situ larinya ya? Alhamdulillah punya 1 anak. Alhamdulillah. Iya. Oke. Tadi kan suaminya udah kita tanya. Kemarin. Oke, minggu kemarin. Minggu kemarin. Tadi. Iya kemarin. Nih. Kemarin, oh ya, aku Deja vu. Oke, mungkin aku lupa ya. Nanya dong. Aku ketawa. Aku gini, aku kan kuliah di kampusin juga kan. Jadi kuliah tri itu kan apa? Kadang kan ketawa juga. Dulu kan PGSD kok larinya jauh dari orang gitu kan. Kadang gitu. Jadi kalau lihat ini kan kayaknya berhasil banget nih on the track gitu. Betul. PGSD ngajarnya di mana? di SD? SDN 3 Tangkiling. SDN. PNS ya? PNS. Alhamdulillah. Oh, tuh. Jadi kan nyambung gitu kan. Suami istri PNS. Luar Nah, biasa loh. yang diajarkan itu terpakai nggak di apa namanya di SDN tempat belajar itu ilmu-ilmu selama di perguruan tinggi? Sangat terpakai, karena untuk guru kelas sendiri kan kita manajemen kelas dari menyusun perangkat pembelajaran sampai dengan bagaimana caranya kita mengajar di kelas.
karena di kuliah sendiri kan kita sudah diajarkan tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, taktik dan segala macam kan. Masih ingat? Pendekatan juga. Pendekatan. Alhamdulillah, saya masih ingat bikin RPP. Kan Oh, bisa dong. benar-benar. Bikin muatan lokal. Waduh, kerajinan. Dan itu sangat terpakai. Kalau di sekolah dasar sendiri kan mungkin semua jenjang pendidikan ya, karakter murid kan berbeda-beda ya. Betul. Berbeda-beda. Jadi model yang kita gunakan metode pendekatan terutama. Pendekatan kepada peserta didik, bagaimana cara kita mendekati mereka agar tujuan pembelajaran itu tercapai, itu sangat diperlukan. Dan teori-teori yang pernah dipelajari di kampus prodi PGSD itu sangat terpakai saat di lapangan gitu, saat mengajar. Baik, kita break bentar ya. Ada ajan sebentar aja kita break ya. Oke, Jangan teriak-teriak. Ini mic sudah dekat, jangan teriak-teriak. Santai aja. santai ya. Hai. Jangan santai gitu juga. Nah, kita ada di sesi di mana ini sedikit membangkitkan kenangan. Kalau setiap kuliah kan, kayak aku kan pernah kuliah nih, itu kan belum tentu kan. Aku pernah kuliah, tuh aku punya kenangan dengan teman-teman dulu kan. Pernah kuliah? Pernah lah. Kamu kira aku duduk sini? Hah? Nggak kuliah. Benar sih. Aku Nah. kuliah S2 loh aku saat ini. Nggak penting. Beasiswa lah aku. Cukup ya. Nah, Nggak dilanjutin? nanti aja. Aduh. Syariah. Dulu kuliahnya itu masih ingat tak nama-nama kawan-kawannya? Masih? Ya Siapa-siapa iyalah, tuh? teman-teman masa Kan nggak ada ingat? tuh orangnya udah sukses lupa. Yang lebih parah tidak sukses dan lupa. Itu gue banget ya kelihatannya. Lupain teman-teman. Nggak, ingat lah. Kalau satu kelas dulu ada Winarsi. Kalau Di mana kakak-kakaknya tuh kenal. Sekarang di Bali. Oh, wih, jadi bule. Menetap di Oh, menetap di sana. Menetap di sana. Ada Rini, Ishak, kalau kakak ingat enggak? Enggak ya. Kamu terlalu tua lah. Rini, Rahimah, yang sekarang jadi istrinya Eko. Oh, iya, Nah, iya. ya. Oh ya tahu. Iya. Eko yang mana ya? Eko LP2M kan? Iya, mungkin. Oh, iya. Oh, iya. Sekarang kerjanya di situ. Oh iya. Nah. Ya oke lanjut. Ya, ada banyak lah mereka. Aji, Aji. Oke, itu dari teman-teman. Kalau dosennya aja yang menurut kamu nih, yang menurut yang paling Kece gitu ya. kece atau cara ngajarnya yang menurut kamu yang paling keren banget lah gitu. Tidak bisa terlupakan gitu suasananya. Siapa tuh dosennya? siapa? Bu Rita. Oh, Bu Rita, Bu tahu. Rita, iya. Kemudian Bu Nur Hikmah ya, Bu NHK Oh, iya, biasanya betul. dipanggilnya. NHK, oke. Apa Kayak merek helm ya? Enggak ya. Ayo. Bu Nur Hikmah Kartini. Ya, nah itu dia lebih bagus ya. Iya, Jangan disingkat dong. Bu Ngismatul juga. Oh. Sangat Ismatul. suka sama Nismatul. Ibu. Nismatul atau Nis. Ngismatul. Oh, iya. Bu Iis lah biasanya Ya. disingkatnya. Pak Hendri mengajarnya juga. Pak Hendri terus nih. Mentang-mentang Tapi diundang nih. Pak Henry memang bener. Iya. Dia yang nguji skripsi saya. Kayaknya semua mahasiswi pasti lihat ke Pak Hendri tinggi gitu kan ya. Ganteng. Biasa aja menurut saya. Bisa. Berlebihan aja ini sebenarnya. Tapi memang idola banget. Kalau Pak Henry dulu memang idola banget. Selain memang gaya ngajarnya, dia memang ketika dia ngomong bahasa Inggrisnya kan keren banget Iya, ya betul, Pak Henry. betul. Jadi itu jadi suatu Ciri khas. ciri khas banget dan ketarikan cewek-cewek gitu. Iya. Banyak banget. Tapi kan memang Pak Henry itu dari dulu sombong memang. Sombong memang serius. Jadi itu dengan mahasiswi tidak terlalu dekat. Dengan mahasiswa ada dekat. Itu bukan sombong. Aku tak salah ngomong. Aku salah ngomong. Nah, kalau suasana kelas nih, suasana belajar yang di kampus sih sebenarnya pada angkatannya Syariah itu gimana sih? Kalau suaminya tadi kan cerita, ya banyaklah kenang-kenangan gitu waktu di kelas. Nah, kalau punya Syariah ini apa nih kenangan suasana kelas yang nggak bisa dilupakan? Banyak lah, karena kan kalau di kelas apalagi sebelum dosen masuk suka bercanda-bercanda sama teman-teman. Kemudian diskusi biasanya paling suka kan. Diskusi karena kan biasanya teman yang nanya tuh sukanya mau bantah yang di depan gitu. Biar yang di depan nggak bisa jawab kan gitu kan ya. Saling menjatuhkan. Iya. Jadi kalau pertanyaan semakin tidak bisa dijawab tuh semakin rasa menang gitu. Iya Dan gitu. setelah diskusi makalah menghadirkan kebencian. Enggak Tunggu sih. pembantaian berikutnya. Biasanya kan Enggak, pembantaian. mereka biasanya sih saling balas-balas ya. Iya, iya. Emang kayak gitu. Saya dulu tuh bagian yang
pendiam. Iya. Sebentar, pendiam karena kan ada tuh orang berbobot yang pendiam atau memang karena nggak ngerti. Nggak paham mungkin. Saya bukan sombong. Waktu itu saya sangat paham banget dengan apa yang dijelasin. Cuman kadang-kadang saya nggak masuk. Kita aja. Ilmunya nggak masuk ya. Ya penjelasan teman-teman juga sih. Maaf ya Pak. Bu. Mahasiswa itu. Oh enggak, saya udah lulus soalnya. Baik. Artinya kalau itu kan dari sisi teman-teman. Untuk fasilitas sendiri kelihatannya dari dulu sampai sekarang bagaimana nih perubahan yang kamu lihat setelah dari jadi alumni kan otomatis nih kelihatan nih, atau waktu kuliah nih fasilitas yang Ada di kampus. betul. Apa nih yang kira-kira yang menurut kamu udah wow, makin nambah aja nih gitu. Apa nih? Mungkin sekarang dari tempat beribadahnya juga sudah wow banget ya kalau Muhammadiyah. Kemudian apa sekarang ada YouTube seperti ini. Enggak, ini nggak ditampilkan juga. Oh gitu. Ini suaranya doang itu pakai. Berharap masuk YouTube. Zaman-zaman Ya. kita kan nggak ada yang seperti ini kan. Iya, betul. Kalau dari dulu fasilitas di kelasnya, kalau Muhammadiyah sendiri tuh sudah lumayan. Kita sudah dikasih fasilitas LCD, proyektor kan. Jadi untuk diskusi itu menampilkan PPT itu sudah sangat difasilitasi oleh kampus. Kalau sekarang udah ganti jadi TV Smart LED. TV. Smart Oh TV. gitu, belum pernah masuk kelasnya lagi. Kita udah penghematan energi juga, Alhamdulillah. jadi lebih hemat gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ada perubahan, tapi dari dulu sudah fasilitas kampus itu menurutku yang paling Iya, keren. iya betul. Bukan karena aku kerja sini ya. Karena ada aku. TU-TU-nya juga kan ramah ya di sini. Ujiannya komplit ya. Ada nggak dulu kuliah itu ada door prize misalnya 3 kali turun dapat sepeda motor gitu? Ya nggak ada. Nggak ada ya. Itu kalau nggak turun yang ada. Ban motor kepes. Nah, kita berlanjut ke segmen yang Ini segmen yang menurutku paling goks juga. Minggu kemarin udah kita coba dengan sang suami Anda. mungkin Iya. nanti Anda bisa lihat ya di YouTube-nya. Ya, Iya. Anda nonton udah mungkin ya. Jadi ini kami siapkan ada satu kata di situ. Nanti kami akan acak nomor telepon yang ada di handphone Anda. Gak apa-apa ya? Kami akan acak siapapun yang akan dapat itu, dan Anda harus ada unsur kata itu di Ya. dalam pembicaraan Anda. Ya. Bisa singkat, masuk mulai langsung kata itu udah selesai, tutup aja. Biar Kayak penasaran. suami Anda tuh jenius dia. Dia awalnya kan kata itu nyaris terpleset kan. Dia dapat kata sayang. Terus yang diacak teman kami satu angkatan namanya Iya. Emma. Dia basa-basi terus dia bilang, "Di mana di sini?" "Wah, sayang lah lagi." Sayang dia bisa. Bagus, bagus dia memasukkan Bagus, katanya ya. Bagus, itu pintar tuh orang. Seorang guru yang pintar karena ada istri waktu itu ya. Kacau. Kacau. Oke, baik. Kita mulai saja. Kita cabut dulu. Ya, Silakan. boleh handphonenya saya acak-acak nomor teleponnya. Kontaknya sedikit. Hati-hati call center ya. Ini nggak sama dengan minggu kemarin kan yang teleponnya ya. Biasanya handphone istri itu lebih bagus. Bagus, benar. Oke. Saya akan acak. Ini nomor telepon. Boleh dibuka? Boleh. Dibacakan. Cukup sedikit ya nomornya ya. Tidak terlalu banyak. Tuh. Cinta. Kelihatannya. Oh, cinta. Wow. Oke, mungkin bisa ditunjukkan kamera dulu. Cinta. Ini tulisannya tidak ada rekayasa ya. Cinta. Kelihatannya dia sudah mempersiapkan ya, nomor kontaknya sedikit sekali. Oh, berarti dia sempat menghapus. Oke, Baik, saya akan pilih ya. Mohon Oke. izin, saya Acak. pilih. Acak dulu nih, saya scroll berkali-kali dan saya pilih tararang. Oke. apa tuh? Call My center. Lovely. Siapa? Suami. Oh, enggak apa-apa. Ganti lah. Masa suami? Nggak bisa. Enggak. Ya, terserah aja sih. Sudahlah, oke lah. Kalau suami ganti katanya harus yang ada ujaran kebenciannya. Kalau cinta mungkin biasa kali ya. Nggak apa-apa ya, kita coba aja. Oke, kita pengen tahu seberapa romantisnya dia. Ini Karena bukan suami settingan ya. katanya harus dua kata. Harus Bisa ada lagi. dua. Satu lagi kalau Karena gitu. suami. Suaminya punya HP. Takutnya pas kita Ini ada kartu Tri sama Telkomsel. Benci. Ini pakai. Nah, Benci. pas nih kan. Cinta dan benci. Siap, ya? Iya. Oke, iya. ini menarik. Ini menarik deh. Oke. Telkomsel atau pakai kartu Tri? Telkomsel. Oke, Telkomsel. Kita telepon ya. Oke. Ini lebih dekatin kayak gini ya nanti ya ngobrolnya ya. Oke. Di sini. Ya, bisa. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam.
Ai. Panggilannya Ai. Ai, Ade cinta sama Ayang. Iya. Terus Ade benci kalau harus jauh dari Ayang. Udah ya. Dengan 2 kata itu bikin romantis banget Iya, ya. iya. Suasana yang luar biasa. Ya, waalaikumsalam. Nah ini ya buat teman-teman belajar romantisme dari mereka. Betul. Ada 2 kata yang membuat ini jadi romantis. Pertama, cinta kita udah tahu itu bakal menjadi romantis. Tapi di kata benci kita belum bisa merangkai kata-kata sehingga jadi romantis. Aku tadi khawatir dia bilang gini, Ay, aku benci sama Mantan kamu. Enggak, Ay, aku benci sama kamu dan aku nggak ada cinta untukmu. Aku khawatir gitu, ternyata enggak. Ternyata memang itu dari hati ya. Dari hati. Bukan settingan ya. Ini nggak lagi dihipnotis kan? Kan biasa kan kayak dihipnotis gitu. Ini sadar ya. Untung Sadar. suami yang dapat. Nah, sekarang kan Syariah ini kan pegawai negeri sipil. Alhamdulillah. Banyak banyak dari calon mahasiswa kita yang tentu bertanya, kalau kuliah di UMP itu kalau ngikuti tes ataupun hal-hal tertentu, maksudnya seleksi itu membantu nggak proses perkuliahan dulu dengan pemahaman kita tentang soal dan lain sebagainya? Sangat membantu ya sepertinya, karena kan di UMP memang secara pembelajaran juga sangat disiplin. Kita memang dituntut untuk benar-benar belajar gitu, mengerjakan tugas yang memang dikerjakan sendiri seperti itu. Nggak boleh nitip, betul ya? Yang nggak pernah alhamdulillah. Walaupun kerja kelompok kan dikerjakan sama-sama juga, jadi kita membaca gitu. Jadi pengetahuannya juga lebih luas. Iya. Bapak ada yang mau ditambahkan selaku alumni? Saya sebagai alumni benar. Jadi waktu kuliah walaupun semalas-malasnya mahasiswa itu memang harus dituntut, harus memang ikut serta di dalamnya. Artinya semalas-malasnya itu harus dipaksain juga gitu. Biar nanti ketika turun lapangan tidak malu-maluin. Itu paling pentingnya. Makanya kampus ini menurutku sangat menjaga untuk kualitas keluarnya, outputnya menjaga banget. Iya, betul. Matang sekali persiapannya. Biasa Kita kompak dong. Satu alumni ya. Iya, satu alumni. Maaf. berat. Nah, dan terakhir, kalau banyak yang nanya, kenapa sih misalnya harus kuliah di UMPR atau yang udah tertarik pengen jadi guru PGSD, kenapa sih harus masuk PGSD UMPR gitu? Apa jawaban Syariah nih selaku alumni? Yang pertama, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya secara akreditasi juga sudah sangat bagus gitu ya. Benar. Ya, dan saya sendiri yang sebagai alumni sangat merasakan kedisiplinan saat berkuliah di sini gitu. Bagaimana dosen-dosen sangat disiplin mengajarkan kita gitu. Bagaimana setiap kali ada tugas bukan hanya dikasih tugas kemudian dikumpulkan, tapi benar-benar kita diskusi di kelas dengan dibimbing dosen gitu. Jadi kita diskusi, dosen yang meluruskan gitu. Jadi kalau untuk secara kualitas, saya sebagai alumni mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah itu sangat berkualitas gitu. Wow, mantap. Tidak menyesal lah pernah kuliah di sini. Mantap nih. Apa nama kampus keren tadi? Kampus keren itu ada di UMPR. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi buat kalian yang udah masuk kampus lain boleh kok pindah sini. Kok kayak gitu? Boleh, kalau memang misalnya barangkali kan dia pikir pengen cari suasana baru. Boleh. Bagi yang belum masuk, ya silakan aja masuk sini. Silakan masuk sini ya. Karena di sini juga kalian ketika masuk kampus ini nanti kalian bisa juga masuk kampus orang lain. Ya tidak dong. S2-nya Bisa mungkin dong. atau Kan S3-nya. program yang saat ini kan ada. Double degree. Double degree. Selain maksudnya. double degree ada kampus Merdeka Belajar. Itu Betul. artinya kita bisa barter nanti. Iya, betul. Risetnya mendalam, Bapak. Luar biasa. Saya tuh sekaligus ini nyelam Apa? minum air. Kamu nggak nyambung sih? Briefingnya gimana sih? Kita kan nggak kompak. Nah, jadi teman-teman itulah segmen kita kali ini dengan seorang alumni yang cukup berhasil. Udah sini Alhamdulillah. ada kamera. Ya. Ini kamera. dengan alumni kita yang salah satu berhasil, maksudnya bukan ukurannya di PNS-nya tapi Iya. di pengabdiannya kepada masyarakat. Iya, betul. Nah, Berhasil juga menjadi seorang istri ya. betul dari Alhamdulillah. Receh kali ya. Iya, jadi Semua perempuan kan seperti itu semua nantinya. dan berhasil, kita juga bangga ya atas nama perguruan tinggi. Atas nama universitas mengucapkan terima kasih atas dedikasi untuk masyarakat. Sama-sama. Jaga terus nama baik alma mater. Pesannya mantap Insya Allah. banget.
Maaf Pak, latihan. Maksudnya latihan untuk teman-teman dan kampus menitipkan salam ya buat teman-teman di luar sana. Iya. Kita akan undang lagi. Betul. Jadi buat teman-teman yang nanti juga punya usaha ataupun punya apa yang pengen kita tampilin di podcast kita atau di show kita, silakan nanti konfirmasi ke kita dan barang-barang yang kalian tampilkan di sini atau disponsori oleh teman-teman. Nanti kami akan pasarkan dengan orang-orang di luar sana. Mudah-mudahan melihat dari produk-produk yang diolah oleh alumni-alumni kita. Betul. Ataupun dari mahasiswa kita akan kasih support untuk tempat promosi gratis Di studio ini. studio ini. Dan tentunya kalau teman-teman misalnya berdonasi itu juga untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan fakultas dan sebagainya. Betul. Mantap. Ada Mantap. lagi mau sampaikan? Ada masukan? Terakhir dong. Terakhir. Kayak quote-quote bijak Kasih itu. Quote Cihotahe. Oh, kok gitu sih? Oke. Quote. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak ya memang kalau untuk kuliah memang tidak menjanjikan kita untuk menjadi seorang yang sukses, tapi setidaknya ini adalah proses yang kita jalani untuk menjadi sukses ke depan gitu. Mantap. Walaupun apalagi sebagai perempuan walaupun tidak sukses di pekerjaan misalnya harus menjadi ibu rumah tangga, setidaknya menjadi ibu rumah tangga yang berpendidikan. Wah. Iya kan, untuk mendidik anak-anaknya. Mantap Luar biasa. sekali nih. Saya juga punya quote dari teman saya, bijak banget. Lebih baik bersyukur dengan gaji 20 juta per bulan Oke. daripada mengeluh dengan gaji 500.000 per bulan. Iya tentu. Kebalik. Oh gitu ya? Kebalik. Ini dari Rizky, quote Rizky. Rizky ini dipinjam dulu Rizky. Ini quote sama juga kalau masalah ngomong kata-kata bijak saya juga ada. Iya. Kata-katanya seperti ini. Ini dari teman saya juga, dia mengeluarkan statement kayak gini. Pekerjaan itu akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Iya. Pekerjaan itu terasa berat apabila semakin ditumpuk dan semakin diserahkan ke kita semua. Itu curhat. Nah, terakhir untuk teman-teman dari FKIP juga, anak-anak mahasiswa, dedikasi dari fakultas pengembangan ke depan itu adalah di teman-teman. Kalau kami mungkin mengawali podcasternya atau apa, nanti teman-teman juga yang tertarik ya. Betul. Untuk siaran, datangi kakak-kakaknya di fakultas bilang, "Kak, aku mau jadi penyiar." Aku pengen yang bawa acaranya. Iya. Aku punya deh talenta tentang ini. Iya. Kami persilakan buat teman-teman yang punya rasa pengen gabung di podcast kita di sini, boleh langsung temui kakak-kakaknya atau konfirmasi dengan kami berdua ya. Atau DM aja adminnya ya kan. Wow. Oke, terima kasih Terima kasih, Surya. sudah mampir di Epkip Podcast pada siang hari ini. Sangat Betul. luar biasa. Saya senang banget bisa ngobrol dengan alumni yang menurut kami mempunyai kelebihan sehingga kami undang ke sini ya. Iya, sama-sama. Baik, thank you banget buat pembawa acara juga yang nggak lucu. Sama-sama. Udah lama tidak ketemu, sekitar 2 hari yang lalu. Kami udah kumpul-kumpul keluarga kecil gitu. Oh, jadi Anda sudah kumpul. Iya, kami lupa briefing nih. Nggak ngajak aku ya. Oh, Anda belum sukses. Ya? Oh, iya. Nanti ikuti kami ya. Ya, oke lah. Nah, ini semua bercanda ya teman-teman. Artinya jangan diambil hati lah, ya kan? Ya, tapi kalau masalah saya belum sukses tadi itu benar ya. Tersinggung. Mudah sekali tersinggung. Baik, terima kasih Oke. teman-kawan. Mungkin dari kita itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.